Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma salli wa sallim وبارك وعظم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آله والأصحاب صلاة وسلاما ترفع بهما بيننا وبينه الحجاب وتدخلنا بهما عليه من أوساع الباب وتسقينا بهما بيد الشريفة من أعذاب الكؤوس وأحلى الشراب. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Para alim ulama, para kiai, para sepuh, para tokoh masyarakat yang senantiasa selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, wabil khusus kepada mursyid Thariqah Syadziliyah yang telah membimbing kita mendekatkan diri kepada Allah dan Rasulnya, Ra Fakhri bersama keluarga dan jamaah beliau yang selalu insyaallah diberi ma'unah oleh Allah, diberi panjang umur oleh Allah, diberi kesehatan oleh Allah, diberkahi oleh Allah. Amin ya rabbal. Para hadirin hadirat, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, di malam hari yang mulia ini, di bulan yang mulia ini, di saat yang mulia ini, di acara yang mulia ini, kita telah sama-sama berkumpul menyebut zat yang paling mulia, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, dan bersolawat kepada makhluknya yang paling mulia, beliau junjungan Nabi besar Muhammad, dengan harapan agar kita pun jadi mulia di dunia maupun kelak di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, di bulan yang mulia ini, bulan Rabiul Awal, bulan yang dipilih oleh Allah untuk mewujudkan kelahiran kekasihnya junjungan Nabi besar Muhammad, hingga bulan mulia ini menjadi bulan yang mulia, yang agung, tiada lain berkat dilahirkannya di sana Nabi Muhammad. Lebih-lebih di malam 12 Rabiul Awal, malam yang paling mulia untuk umat Nabi Muhammad, lebih mulia dari malam Lailatul Qadar, lebih mulia dari malam Lailatul Jum'ah, lebih mulia dari segenap malam. Sebab apabila tak dilahirkan Nabi Muhammad, tak adakan di antara kita Lailatul Qadar, Lailatul Jum'ah. Semua menjadi mulia berkat kedatangan Nabi yang paling mulia,
yaitu junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah Nabi yang memuliakan kita, hingga kita pun menjadi paling afdalnya umat berkat beliau Rasulullah. Maka tepat kiranya Al-Imam Al-Busiri beliau berkata, "Busyra lana ma'syaral islami inna lana minal inayati ruknan ghaira munhadimi. Lamma da'allahu da'ina li ta'atihi bi akramir rusli kunna akramal umami." Kabar gembira untuk kita wahai segenap umat, wahai orang yang beriman kepada Allah, ketika di tengah-tengah kita adalah Nabi yang paling mulia, maka kita pun oleh Allah dijadikan umat yang paling mulia, umat yang paling agung, umat yang paling dicintai, karena Nabi kita adalah Nabi yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jasa Nabi Muhammad begitu besar kepada kita, pengorbanan beliau begitu besar untuk kita. Tapi yang menjadi pertanyaan, apa balasan kita untuk Nabi Muhammad? Para sahabat begitu cinta kepada Rasulullah, mulai yang tua, yang muda, yang wanita, yang laki-laki, mereka begitu cinta kepada Rasulullah. Tidak ada sekelompok orang yang mencintai seseorang seperti para sahabat Nabi yang mencintai Nabi Muhammad SAW. Itulah pengakuan seorang kafir, Abu Sufyan, sebelum masuk Islam. Beliau berkata, "Ma ra'aitu ahadan yuhibbu ahadan mithla ashabi Muhammadin Muhammadan." Saya enggak pernah melihat, menyaksikan orang cinta dengan orang yang lain seperti para sahabat Nabi Muhammad yang begitu cinta dengan Nabi Muhammad. Coba lihat bagaimana dahulu para sahabat Nabi Muhammad SAW yang begitu cinta dan mengorbankan segala-galanya untuk Nabi Muhammad. Enggak yang laki-laki, enggak yang wanita. Satu persatu akan kami beri contoh, mulai dari yang laki-laki, wanita sampai anak-anak. Coba lihat bagaimana Thauban. Ketika suatu hari beliau hilang di hadapan Nabi Muhammad beberapa hari. Kemudian Rasul bertanya, "Kemana Thauban?" Maka para sahabat berkata, "Ya Rasulullah, Thauban ada di rumahnya, kelihatannya sakit beberapa hari ini." "Panggil Thauban," kata Rasulullah. Setelah didatangkan, Thauban mukanya pucat seakan-akan sudah beberapa hari enggak tidur. Kemudian Rasul bertanya, "Ma bika ya Thauban?" "Ada apa denganmu wahai Thauban?" Jawaban beliau, "Ya Rasulullah, saya punya suatu pikiran, hal yang aku merasakan sumpek berapa hari ini sampai enggak bisa tidur ya Rasulullah." Kemudian Rasul berkata, "Apa yang membuatmu sedih?" Beliau berkata, "Ya Rasulullah, yang membuatku sedih apabila nanti amalku oleh Allah ditolak, aku masuk neraka, maka tempatku adalah neraka. Tapi pun kalau amalanku diterima oleh Allah, aku pun juga sedih ya Rasulullah. Karena di mana nanti surgaku dan di mana surgamu, apa nikmatnya surga kalau di situ aku nggak bisa memandangmu ya Rasulullah." Ketika melihat hal tersebut, Rasul sallallahu alaihi wasallam pun mendapat wahyu dari Allah, "Wa man yuti'illaha war rasul ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu an-nabiyyina was-siddiqina wasyuhada was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa." Turun firman dari Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang taat kepada Allah, merekalah akan dikumpulkan dengan orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah daripada segenap para nabi, para syuhada, para sholihin, dan orang yang punya hubungan baik dengan mereka. Subhanallah. Itulah Thauban
Begitu takutnya berpisah dari Nabi Muhammad SAW. Lebih-lebih lagi Dzulbijadain, sahabat Nabi Muhammad, ketika Rasulullah hijrah, beliau nggak bisa hijrah. Maka di suatu malam beliau ingin untuk berhijrah menyusul Rasulullah. Tapi kelihatannya kaumnya nggak setuju kalau dia itu mau menyusul Nabi Muhammad. Hingga suatu malam beliau membawa bekal dan kendaraannya keluar dari kota Makkah menuju Madinah. Sesampai ke depan kota Makkah dihadang oleh kaumnya. Mereka bertanya, "Wahai Dzulbijadain, hendak kemana kau?" Dia berkata, "Wahai kaumku, apa yang kau ingini dariku? Kalau kau ingin hartaku, ambil hartaku, mau rumahku, ambil rumahku, kendaraanku, ambil kendaraanku, tapi jangan cegah aku untuk berpisah dari Nabi Muhammad. Jangan cegah aku untuk berhijrah dengan Nabi Muhammad. Karena aku nggak kuasa hidup di kota Mekah apabila di situ tidak ada Rasulullah." Maka para orang kaumnya berkata, "Dzulbijadain bukanlah orang yang mempunyai banyak manfaat. Mending rumahnya kita ambil, harta kita ambil, biarkan saja dia berhijrah dengan Nabi Muhammad." Maka beliau dilucuti, diambil semua harta dan disisakan hanya dengan 2 kain. Setelah 2 kain itu tadi diambil, dibiarkan Dzulbijadain berjalan dan semua harta diambil oleh kaumnya. Sesampainya kota Madinah, Rasul SAW menggelari beliau dengan kalimat Dzulbijadain, karena beliau hanya meninggalkan atau datang hanya dengan 2 helai kain menutup yang bawah dan atas karena kecintaannya kepada Nabi Muhammad. Tapi coba hadirin, apa manfaat, apa kemuliaan yang didapat Dzulbijadain ketika beliau lebih cinta kepada Nabi Muhammad daripada hartanya, cinta Nabi Muhammad dari kotanya, cinta dan Nabi Muhammad dari jabatannya. Maka ketika beliau hijrah di kota Madinah, senantiasa Dzulbijadain selalu ketika setelah sholat beliau bertamayul dalam ibadahnya. Dzulbijadain itu kalau udah sholat, kemudian beliau selalu di masjid tamayul, menggerakkan badannya sambil berkata la ilaha illallah. Seorang sahabat berkata, "Ya Rasulullah, amurai Dzulbijadain, bukankah Dzulbijadain murai, mengeraskan suaranya dalam berzikir?" Maka Rasul mengatakan, "La annahu laisa bimurai bal innahu awwab." Dia bukan murai, tapi dialah orang yang selalu ingin kembali kepada Allah. Maka ulama mengatakan boleh kita itu mengeraskan dalam zikir dengan dalil Dzulbijadain. Beberapa saat setelah itu Dzulbijadain pun dipanggil oleh Allah. Beliau meninggal dunia. Tetapi ketika beliau meninggal dunia, Allah memberi kemuliaan yang begitu besar kepada Dzulbijadain. Di saat beliau meninggal, yang memandikan jenazahnya adalah Nabi Muhammad. Ketika beliau dibungkus kafan, yang mengantarkan jenazahnya adalah Nabi Muhammad. Ketika beliau diletakkan di kubur, yang masuk dan turun di liang kubur adalah Nabi Muhammad. Dengan berapa harta kita bisa membeli kemuliaan kita di antar akhir kehidupan kita oleh Rasulullah SAW. Maka ketika Nabi Muhammad turun, jasad akhir beliau yang menyentuh adalah Rasulullah. Demi Allah, jasad Dzulbijadain gak akan pernah disentuh neraka, karena jasad itu telah disentuh paling afdalnya makhluk, Nabi besar Muhammad. Itulah kemuliaan yang diberikan oleh Allah kepada Dzulbijadain, yang apabila Dzulbijadain di malam tersebut lebih cinta hartanya daripada Rasulullah, lebih cinta kotanya daripada Nabi Muhammad, gak akan pernah Dzulbijadain mendapat kemuliaan yang seperti mana dia dapat di saat yang mulia tersebut, di mana akhir yang menyentuh jasadnya adalah Rasulullah. Ini kemuliaan sudah gak ada duanya, tapi lebih ditambah oleh Allah ketika Rasulullah SAW meletakkan jasad Dzulbijadain, menyentuh akhir jasadnya dengan badannya.
Rasulullah mengangkat kedua tangannya dan berkata, Allahumma rda an dzil bijadain fa inni amsaitu bihi radin. Ya Allah, ridhoi dzul bijadain, karena sesungguhnya aku sekarang ini telah ridho kepada dzul bijadain. Sungguh mulia dzul bijadain karena sang Nabi telah ridho kepadanya. Itulah kecintaan para sahabat yang membuahkan kecintaan dari Nabi Muhammad SAW. Itu sahabat. Begitu pula sahabiyah, di mana sahabiyah begitu pula cinta dengan Nabi Muhammad SAW. Sayyidatuna Nasibah al-Ansari, ketika orang tuanya, suami dan anaknya ikut berperang dengan Nabi Muhammad, sepulang para sahabat dari peperangan, Nasibah bertanya, Aina Rasulullah, di mana Nabi Muhammad? Nasibah dijawab, wahai Nasibah, jangan tanya di mana Nabi Muhammad dulu, suamimu mati dalam medan perang. Maka Nasibah berkata, saya enggak tanya suamiku, saya tanya di mana Rasulullah. Kemudian tanya lagi, wahai Nasibah, jangan tanya di mana Rasul, tanyalah kedua anakmu yang mati di medan perang. Kemudian kau tanya lagi kepada ayahmu yang meninggal dalam medan perang. Nasibah hanya berkata, bukan itu yang aku tanyakan, tapi aku tanya, aina Rasulullah? Hingga sahabat yang terakhir berkata, Rasulullah, alhamdulillah dia dalam keadaan baik. Puaskah Nasibah? Nasibah belum puas dan berkata, arina hatta anzur ilaih. Saya enggak akan puas kecuali kalau saya sudah melihat Rasulullah dalam keadaan baik. Ketika datang Rasul SAW, sang Nasibah melihat wajah Nabi Muhammad begitu berseri-seri wajahnya dan berkata, ya Rasulullah, kullu musibatin ba'daka jalal ya Rasulullah. Beliau berkata, ya Rasulullah, orang tuaku meninggal, suamiku meninggal, anakku meninggal, itu musibah yang kecil. Musibah yang besar apabila musibah itu menimpamu ya Rasulullah. Nasibah seorang sahabiah yang begitu cinta kepada Nabi Muhammad. Begitu pula seorang anak dari sahabat yang kecil yang hanya mendapat kesempatan sedikit memandang Nabi Muhammad SAW. Hingga suatu saat ketika Sayyidina Abu Bakar Siddiq sepeninggal Nabi Muhammad SAW, sahabat Abu Bakar Siddiq mengumandangkan perang. Seorang sahabat Nabi Muhammad yang umurnya masih 12 tahun, 13 tahun, ingin mendaftarkan dirinya ikut untuk maju di medan perang. Ayah dan ibunya tidak memperkenankan karena kecil usia. Berkata, nanti 2 tahun yang akan datang wahai anakku, akan datang saatnya untuk berperang. Sang sahabat yang usia dini tersebut memaksa kepada ayahnya dan ibunya untuk ikut di medan perang. Orang tuanya melarang, hingga ketika orang tuanya tidur, sang sahabat tersebut mulai malam sampai subuh beliau menangis karena dilarang oleh orang tuanya ikut berperang. Ketika waktu sholat subuh datang, sang ayah tadi itu mulai terenyuh hatinya dan berkata kepada ibunya, wahai ibu, wahai istriku, kalau kau ridhoi anakmu ikut perang, aku biarkan dia berjalan ikut berperang. Kemudian sang ibu juga berkata, kalau engkau ridhoi wahai ayah, maka biarkanlah dia ikut berperang. Ya sudah, kalau gitu karena keinginan dan niatnya yang ingin berperang, biarkanlah dia ikut, insya Allah besok pagi setelah subuh biar berjalan denganku. Waktu adzan subuh, sang anak diberi kabar gembira, wahai anak, udah enggak usah menangis, siapkan senjatamu dan ikutlah berperang denganku. Gembira sang anak, dia persiapkan yang namanya senjatanya, dia persiapkan segala-galanya untuk ikut berperang bersama para sahabat Nabi Muhammad. Akan tetapi sang ibu yang masih bingung, anak usia 12 tahun ingin berperang dan memaksa. Bukankah itu usia yang masih kanak-kanak ingin bermain, tapi ini anak ingin untuk berperang. Kemudian sang ibu tadi bertanya dalam hatinya, apa yang diingini anakku di medan perang? Apakah ingin disanjung? Gak mungkin. Apakah ingin harta? Gak pernah kita kenalkan dengan harta. Gak mungkin dia orang yang ingin jabatan maupun orang yang ingin harta. Itulah mereka para sahabat Nabi Muhammad. Maka setelah
sholat subuh, ayah tadi keluar dari pintu rumah. Setelah berjalan sang anak tadi ingin keluar. Sebelum keluar, si anak tersebut membisik kepada ibunya dengan bisikan yang mesti untuk kita ambil pelajaran. Anak tadi berkata, "Ya ummi, inistushhitu amatu ballighina salama ila Rasulillah." Wahai ibu, kalau sampai aku nanti berperang dan aku mati di medan perang, niscaya ruhku akan bertemu dengan Nabi Muhammad. Apa engkau enggak kirim salam nanti dengan Rasulullah? Sang ibu berkata, "Wahai anakku, itukah yang kau inginkan?" "Wahai ibu, saya semestinya enggak ingin perang. Memang saya ingin perang, ingin meninggal dalam medan perang, karena aku ingin untuk ruhku bertemu dengan ruh Nabi Muhammad. Aku enggak kuasa hidup di dunia, wahai ibu, tanpa Nabi Muhammad. Aku pengen mati dalam medan perang. Kalau mati syahid pasti aku menyaksikan junjungan Nabi besar Muhammad." Sang ibu pun menangis melihat sang anak yang begitu cinta dengan Rasulullah hingga ingin mati dalam keadaan syahid hanya untuk ingin memenuhi pertemuannya dengan Nabi Muhammad. Wahai para hadirin, coba lihat di rumah kita, adakah ayah, ibu dan anak kita yang begitu rindu kepada Nabi Muhammad? Adakah di antara kita seorang anak yang usia kadang sudah 15-17 tahun sekalipun belum pernah mimpi bahkan bertemu dengan Nabi Muhammad? Di zaman para salaf kita dahulu, kalau sudah anak hampir usianya balik 12-13 tahun, masih belum bisa untuk mimpi ketemu dengan Nabi Muhammad SAW, gak diakui anak oleh orang tuanya. Karena anak tersebut termasuk orang yang betul-betul jauh dari Nabi Muhammad SAW. Ini para sahabat Nabi Muhammad. Inilah mereka mendidik anaknya begitu cinta dengan Rasulullah SAW, cinta dengan sunnah Nabi Muhammad SAW. Di mana rumah kita dibanding rumah para sahabat Nabi Muhammad? Bagaimana mungkin kita bisa mimpi ketemu Rasul kalau rumah kita yang ada tiap hari adalah menggunjing ngomongin halnya orang? Apakah mungkin di rumah kita bisa untuk kita mimpi dengan Nabi, sedangkan yang ada di tengah rumah kita selalu bukan sejarah Nabi Muhammad tapi sejarahnya artis? Yang ada manakibnya aulia apa manakib pemain bola? Yang ada manakib para solihin atau manakib para artis? Masya Allah. Kadang bulan Februari seperti ini bulan Rabiul Awal, bareng dengan beberapa momen Rabiul Awal sudah nggak kelihatan. Kalau kita ke Surabaya, kita ke Malang, ke toko-toko nggak ada diskon yang namanya Rabiul Awal, diskon Maulid nggak ada. Yang ada diskon Valentine. Tahu nggak siapa Valentine? Valentine itu nama seorang pendeta yang mati, bukan meninggal, mati, tewas tanggal 14 Februari. Kematiannya diperingati dengan hari rahmat, hari kasih sayang oleh orang-orang Nasrani. Tapi subhanallah, di zaman sekarang umat Islam sudah mulai ikut-ikutan untuk memperingati tanggal 14 Februari. Masya Allah, saking senengnya haul, pendeta sekarang juga dihauli. Ini jauhnya rumah kita dari mahabbah kepada Nabi Muhammad SAW. Maka itu para hadirin, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, ayo selalu bawa, sebut, ceritakan keadaan Rasulullah SAW di rumah kita. Dengannya insya Allah kita akan bakal mendapat syafaat Nabi Muhammad. Amin ya Rabbal. Orang yang ngaku cinta kepada Nabi itu punya tanda. La tadda'i fa'nas siddiq luh alaim. Jangan ngaku-ngaku.
Orang yang cinta itu mesti ada tandanya. Kita ngaku cinta kepada Nabi Muhammad, tapi pertanyaannya ada enggak tanda? Apa tanda seorang yang cinta kepada Rasul? Yang pertama, kata ulama, tanda seorang yang cinta kepada Nabi adalah taat kepada Rasulullah. In kana hubbuka shadiqan, kalau memang kecintaanmu kepada Nabi itu benar, la ata'tahu, niscaya kau akan taat kepadanya. Innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Karena orang yang cinta itu pasti taat dengan orang yang dia cintai. Semua sunnah Nabi enggak ditinggal, semua sunnah Nabi dihidupkan sebagai tanda kecintaan kita kepada Nabi Muhammad. Anak-anak muda sekarang kalau sudah cinta dengan seseorang, pantas enggak pantas ya ditiru, baik enggak baik ya ditiru, maksiat enggak maksiat ya ditiru. Kenapa? Saking sudah cintanya dengan orang yang dia cintai. Kalau sudah cinta dengan pemain bola, rambutnya model apapun dia ikuti. Pemain bola rambutnya dipotong kiri kanan, ya ikut dipotong kiri kanan. Dibiarin cuman yang tengah, ya ikut dibiarin cuman yang tengah. Diwarnain merah, ya ikut diwarnain merah. Masya Allah, wajah sudah saya kemucing. Enggak pantas tambah jelek, enggak apa-apa, yang penting mirip. Itu orang yang cinta. Lah kalau orang yang cinta dengan orang-orang yang hina aja seperti itu, bagaimana dengan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad? Apapun yang dijalani Nabi, jalani. Sunnah apapun yang dipakai Nabi, pakai. Masya Allah. Kadang-kadang umat Islam yang aku cinta kepada Nabi Muhammad, di rumahnya kita cari yang namanya siwak nggak ketemu. Siwak itu adalah sunnah yang dicintai Rasul. Sampai mau meninggal pun yang akhir diminta adalah siwak. Nggak ada. Tapi kalau Ji Samsu stoknya banyak. Betul apa betul? Kalau cinta kepada Nabi, siwak mesti punya. Siwak itu sunnah yang begitu besar. Sampai kata Rasulullah, laula an asyukka ala ummati la amartuhum bisiwak fi kulli shalah wa fi riwayah fi kulli wudu. Kalau saya enggak takut memberati umatku, niscaya aku wajibkan setiap mau sholat, setiap mau wudu untuk memakai siwak. Enggak laki-laki, juga enggak perempuan. Sayyidatuna Fatimah Zahra enggak pernah lepas dari siwak. Beliau selalu membawa siwak, kadang bahkan diletakkan di rukuh beliau. Enggak pernah ninggal yang namanya siwak. Sebentar beliau membersihkan yang namanya giginya dengan siwak. Saking senangnya dengan siwak sampai Sayyidina Ali yang sang gagah berani tersebut berkata, "Hudhita ya'udal araqi bi thahriha." Beruntung engkau wahai batang siwak bisa menyentuh gigi istriku. Untung siwak. Kalau orang carok, lau kunta min ahlil qitali qataltuk. Kalau sesuatu yang punya nyawa aku bunuh. Ma faza minni ya siwaku siwaka. Sungguh enggak ada yang lolos yang bisa menyentuh istriku, hanya engkau wahai siwak. Yang bisa menyentuh istri Sayyidina Ali hanya siwak. Kalau istri kita tukang ojek tiap hari nyentuh kita. Punya istri dinaikin ojek, halal apa haram? Haram. Itu enggak ada ghirah. Salaman enggak boleh. Apalagi sampai naik ojek. Setuju Bu? Itu fitnah. Kok bisa ada suami nggak punya rasa cemburu dengan istrinya, dibiarkan sang istri naik ojek? Kecuali kalau istrinya jelek, nggak apa-apa naikin ojek. Istrinya jelek nggak, Pak?
Kalau yang membiarkan istrinya naik ojek berarti suami itu punya istri jelek. Hargai istri. Ini perbuatan yang diharamkan. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan la yadkhulul jannata dayyuth. Enggak akan pernah masuk surga dayyuth. Kemudian Rasul ditanya, "Ya Rasulullah, mana dayyuth? Siapa dayyuth ya Rasulullah?" Dijawab, "Walladzi lam yughir inda man dakhala fi ahli." Wa fi riwayah, "Walladzi lam yubali man dakhala fi ahli." Dayyuth adalah laki-laki yang enggak cemburu dengan seseorang yang berdekatan dengan istrinya, atau membiarkan istrinya membuka aurat seenaknya, yang enggak punya rasa cemburu untuk anak dan istrinya. Itulah dayyuth, enggak akan masuk surga, kata Rasulullah. Kalau suami biarkan yang namanya istrinya salaman laki perempuan, itu dayyuth. Jangan lagi yang diajak salaman orang biasa, kiai habaib pun haram. Gak ada perkataan ulama yang membolehkan seorang kiai, seorang habaib untuk bersalaman langsung lelaki dengan perempuan. Coba lihat tadi kiai membaiat pun dengan kain, karena maka sallallahu alaihi wasallam yusafihun nisa. Gak ada riwayat Rasulullah itu pernah berjabat tangan dengan seorang wanita. Ini ajaran yang benar. Kalau sudah mulai ada kiai main gampang menyentuh yang namanya wanita, ini mazhabnya mazhabul iblis. Sebab Rasul sudah mengatakan dalam satu hadisnya, "La'an yamassa ra'su ahadikum bimakhitin min hadid khairun min an tamassan nisaa min al-ajnabi min ghairi ha'il." Lebih baik yang namanya besi panas dari ujung sampai ujung ditancapkan, begitu pedih dan sakit, itu masih lebih baik daripada menyentuh seorang wanita tanpa ada penghalang. Maka itu tidak diperbolehkan. Apalagi kalau kiai dan ulamanya masih sekelas Rafahri sama Habib Jamal, kuatnya masih besar, terus mau bersentuhan seperti itu, maka itu adalah perbuatan yang diharamkan oleh syariat. Maka daripada itu, para hadirin, para pencinta Nabi Muhammad, kalau kita cinta kepada beliau, kita taat dengan syariat beliau, sunnah beliau kita lakukan. Itu ada seorang sahabat saking cintanya dengan Nabi Muhammad, gak mau melakukan sesuatu apapun kecuali sesuatu itu dilakukan oleh Rasulullah. Hingga suatu saat ditawarkan atasnya yang namanya bitih. Bitih itu semangka. Dihadirkan kehadirannya semangka, kemudian beliau bertanya, "Ama balaghaka anin nabi annahu akala bitih?" Kau beri aku semangka. Iya. Saya mau tanya, apakah ada riwayat Rasulullah makan semangka? Dia jawab, ada di satu hadis Rasulullah makan semangka. Kalau Rasul pernah makan semangka, maka aku pun mau makan semangka. Kalau Rasul nggak makan semangka, aku tinggal, aku nggak mau makan semangka. Saking nggak maunya jauh dari Rasulullah. Kemudian ketika semangka didekatkan, mau dimakan, berhenti lagi itu orang. Berkata, ada riwayat Rasul ketika mengiris semangka, memotong semangka dari atas apa dari tengah? Kata orang tersebut, kalau itu nggak ada riwayat. Yang riwayat mengatakan Rasulullah makan semangka, cara motongnya nggak ada. Kemudian dia tinggalkan, kalau gitu saya nggak makan semangka, karena saya takut kalau saya potong dari atas, sedangkan Rasul motong dari tengah, maka aku melanggar Nabi Muhammad. Coba lihat, itu yang namanya sahabat, sampai urusan semangka nggak mau beda sama Nabi. Makanya orang Madura jangan makan rujak, nggak ada riwayat Rasul makan rujak. Taatnya para sahabat bukan sesuatu yang berbentuk syariat, adat pun taat. Apalagi sampai yang berbentuk syariat, apalagi dalam hal halal dan haram. Itulah ajaran yang diajarkan Rasulullah. Kalau kita cinta kepada Nabi, taat kepada beliau, ikuti sunnah beliau, niscaya kata Nabi Muhammad, "Man ahya sunnati inda fasadil ummah kana ma'i fil jannah." Barang siapa yang menghidupkan sunnah Nabi Muhammad SAW
di zaman yang mereka sudah jauh dari sunnah, niscaya orang tersebut akan bersamaku kelak di surga. Semoga kita yang hadir di majelis yang mulia ini akan bersama Nabi Muhammad dalam surganya, amin ya rabbal. Pertama. Yang kedua, kata Nabi Muhammad, orang yang cinta kepada beliau, man ahabba syai'an aktsara min dzikri. Barang siapa yang paling banyak atau yang mengaku cinta kepada Nabi Muhammad, haruslah selalu menyebut nama Rasulullah, yaitu memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Kalau kita lihat sejarah, Al-Habib Abdullah bin Husin bin Tahir yang ngarang kitab Sulamut Taufik, beliau sebelum tidur sholawatnya 25.000 kali kepada Nabi Muhammad. Rabi'ah Al-Adawiyah, seorang sufiah, itu apabila setiap hari beliau enggak kurang sholawatnya dari 50.000 sholawat. Ketika beliau ditanya, wahai Rabi'ah, kau sholawat sampai 50.000 sehari, apa yang kau inginkan? Beliau menjawab, aku ingin kelak nanti ketika Nabi Muhammad berdiri di hadapan para nabi, akan membanggakan seorang tua daripada umatku saja dalam seharian sholawat enggak kurang dari 50.000 sholawat. Aku ingin dibanggakan oleh Rasulullah. Itulah beliau Rabi' al-Adawiyah, 50.000. Al-Habib Abdullah bin Husin bin Tahir 25.000 sholawat, karena 25.000 la ilaha illallah, 25.000 ya Allah, baru 25.000 sholawat. Jadi yang hadir ini insya Allah sebelum tidur minimal 5.000. Subuh baru tidur nanti. Perbanyak sholawat. Orang yang memperbanyak sholawat seperti majelis yang kita hadiri ini tadi, kita mendengar lantunan sholawat, ini yang beruntung. Bukan cuma orang yang ada di Kelampis Madura, tapi ahli barzakh pun yang ada di sekitar kita merasakan keuntungan dengan sholawat yang kita haturkan. Makanya majelis seperti ini dibuat oleh para salaf kita, pindah di sana, pindah di sini. Bukan cuma penghuni ataupun masyarakat yang beruntung, ahli barzakh pun beruntung. Ada riwayat Imam Hasan al-Basri didatangi oleh seorang wanita, berkata kepada Imam Hasan al-Basri, wahai Imam, aku ingin melihat keadaan putriku sekarang dalam kuburnya, amfi ni'matin amfi igob, dalam siksa atau kenikmatan. Kemudian kata Sayyidina Imam Hasan al-Basri, beliau berkata, kalau gitu bangun malam, sholat 4 rakaat, 1 rakaatnya membaca surat Fatihah, kemudian yang kedua sholatnya adalah membaca Al-Hakumut Takatsur, 4 rakaat, kemudian setelah sholat 4 rakaat kau tidur, sholawatlah sampai engkau tidur. Niscaya engkau akan melihat keadaan anakmu sekarang dalam kuburnya. Pulanglah orang tersebut. Kemudian dilakukan apa yang diajarkan Imam Hasan al-Basri. Setelah beliau tidur, sampai akhirnya beliau bersolawat, kemudian ketiduran melihat keadaan anaknya yang ketika itu memakai baju dari aspal yang panas, kaki dan kedua tangannya dirantai dan disiksa oleh Allah, oleh para malaikatnya. Teriak kesakitan hingga akhirnya dia bangun dalam tidurnya, menangis wanita tersebut semalaman. Hingga akhirnya waktu pagi mengadu kepada Imam Hasan al-Basri, wahai Imam, anakku dalam siksa ya Allah, anakku dalam azab. Kemudian Imam Hasan mengatakan, idzan tasaddaqi laha waj'al thawabaha laha, banyakkan sedekah untuk anakmu agar yang namanya siksaan diangkat oleh Allah. Kemudian setelah diberi anjuran seperti itu, dia sedekah. Setelah sedekah, di malam setelah ibunya mengadu, Imam Hasan al-Basri ketika tidur mimpi bertemu dengan seorang wanita yang begitu indah, bajunya seperti seorang putri, memakai mahkota yang begitu hebat, memakai baju seperti seakan-akan seorang raja, berjalan dengan keindahan dan kenikmatannya. Maka bertanya, man anti, siapa engkau? Apakah kau malaikat? Mengatakan tidak, aku adalah anak dari seorang ibu yang datang kepadamu mengadu ingin untuk melihat anaknya. Kemudian Imam Hasan berkata, loh, bukankah ibunya mengatakan kepadaku bahwa dia lihat anaknya dalam siksa? Itu kemarin.
Itu kemarin aku mendapat siksa, bahkan 90 nyawaku telah hilang untuk siksaan di saat itu. Satu hari 90 nyawa melayap karena apa? Karena siksaan malaikat. Akan tetapi wahai Imam Hasan al-Basri, berubah keadaanku seperti ini karena satu hal. Apa? Kemarin ketika aku disiksa, ada satu orang soleh yang lewat di dalam kuburan. Ketika sampai dalam kuburan tersebut, sang orang soleh tersebut bersolawat kepada Nabi Muhammad. Setelah bersolawat, ya ja'al thawabah li ahli kubur. Ya Allah, jadikan pahala solawatku ini untuk orang yang dikubur di sini. Maka berkat solawat satu tersebut, Allah mengangkat siksa orang yang semua ada dalam kuburan tersebut. Kemudian Imam Hasan al-Basri bangkit dalam kuburnya langsung bersolawat kepada Nabi Muhammad. Subhanallah. Itu kalau orang soleh satu lewat ke kubur, satu orang kuburan semua oleh Allah diangkat azabnya. Bagaimana dengan 1000 orang yang kumpul seperti saat ini? Setiap 40 umat Nabi Muhammad kumpul, satu orang soleh. Berapa ribu orang dan berapa orang soleh yang ada di sini, dan berapa lantunan solawat yang mereka lakukan di majelis yang mulia ini. Maka beruntung yang kedapatan tawajuh ini, beruntung. Bukan cuma keberuntungan yang bagi yang hidup, bahkan yang mati pun kalau mereka bisa berbicara akan berterima kasih kepada semua panitia yang mengadakan majelis seperti ini. Berkat solawat kepada junjungan Nabi besar Muhammad. Makanya perbanyak solawat. Solawat untungnya bukan cuma di dunia, di barzakh sampai kelak di akhirat. Kata Nabi Muhammad, man sholla alayya sholatan wahidat budiyat mi'at hajat. Satu orang aja yang sholawat sekali 100 hajatnya insya Allah dikabulkan oleh Allah. Amin. Di dunia, di tengah-tengah kehidupan di akhirat, barang siapa yang memperbanyak sholawat, Allah akan memerintahkan semua makhluk istighfar kepadanya dalam kuburnya. Dan barang siapa yang memperbanyak sholawat, insya Allah akrabukum minni manzilatan yaumal qiyamah aktsarukum minni sholatan. Orang yang paling dekat kedudukannya kelak di surga bersamaku adalah orang yang paling banyak sholawat kepada Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Dan gak ada riwayat sholawat kebanyakan overdosis, gak ada. Ini sekarang sudah mulai aneh-aneh, aliran macam-macam. Jangan banyak-banyak sholawat, nanti bisa syirik. Apa ada riwayat? Coba lihat di kitab kuning. Jangan cuma kitab kuning, kitab hijau, kitab biru, semua dibuka. Apa ada riwayat seseorang mati su'ul khotimah? Kenapa? Kebanyakan sholawat? Gak ada riwayat. Bahkan seorang sahabat berkata kepada Nabi, ya Rasulullah, kam aja'alu laka sholawati fil yaum, kapan, berapa banyak aku jadikan sholawat dalam tiap hari kepadamu ya Rasulullah? Sepertiga ya Rasulullah? Boleh, ditambah juga enggak apa-apa. 2/3 ya Rasulullah? Boleh, ditambah juga enggak apa-apa. Semua wiridku tiap hari sampai malam sholawat kepadamu ya Rasulullah. Apa kata Nabi? Syirik, overdosis? Rasul mengatakan, idzan yughfar dzambuk wa yukfa hammuk. Kalau seperti itu, hajatmu semua dikabulkan dan dosamu semua diampuni oleh Allah. Amin. Berkat sholawat kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi, sholawat kepada Nabi Muhammad. Ayo wujudkan rasa cinta kita kepada beliau Nabi Muhammad. Taati beliau, perbanyak sholawat, khususnya di bulan dilahirkannya beliau. Insya Allah kita kelak akan dibangkitkan bersama beliau Nabi Muhammad. Ya Rabbal Amin, ya Rabbal Alamin. Para hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari melalui majelis yang mulia ini kita menadahkan tangan, kita meminta kepada Allah agar tidaklah kita keluar dari majelis ini kecuali dosa kita diampuni oleh Allah, derajat kita diangkat oleh Allah, hajat kita semua dikabulkan oleh Allah. Hajatul dunia yang kita inginkan adalah husnul khatimah. Hajat akhirat kita adalah bersanding dengan Nabi Muhammad.